ada juga satu tadi orang beli lapor sekolah. Oh dia sodoi ampai, dia terada doi segala macam. Saya tak tahu pun sakit. Itu karena mereka tidak ada duit Bapak. Mereka aja sekarang partai dia belum jelas dan segala macam. Kalau saya tidak ada duit atau Korea tidak ada duit, kenapa tidak berjalan 3 tahun yang lalu? Ya kan? Maka sekarang orang agresif dalam minggu ini itu sudah mulai tanam. Kalau mereka orang hebatnya, mana korup Balio, mana korup ini. Ada yang bilang, waduh, ini kok sudah ada kampanye kan di Flores Timur? Memang tidak ada kampanye. Tetapi pandailah kita menggunakan waktu yang belum memasuki tahapan-tahapan pilkada. Itu baru sehingga orang tidak bisa ribut. Orang bilang, oh mau ribut mulai 3 tahun ini Palukan Sujarwo. Ya memang ada KPU Print, tidak ada. Itu orang melakukan sosialisasi, itu diperbolehkan. Begitu juga sekarang bendera, baliho dan sebagainya. Nanti ini sekarang belum ada. Setelah penetapan calon bupati, wakil bupati atau gubernur wali kota sudah ditetapkan, disitulah kita tidak boleh menempelkan lagi kalau sudah mulai masa kampanye. Nah, saya sudah beritahu teman-teman, wali bapak sekarang juga saya tahu nanti yang ada ditempati oleh bendera dan baliho cabut dulu. Nanti tolongnya tim sini juga cabut dulu, simpan. Nanti ada penetapan nomor. Maka yang ini bendera-bendera itu sebagai tolong beri stiker nomor berapa? 1 kah, 2 kah, 3 tinggal tempel. Lalu datang lagi bendera yang baru lagi dia sudah ada nomor dan sebagainya. Jadi itu harus tolong pandai. Sekarang mereka pusing kalau mereka tidak bisa menyerang kita. Mereka nyeranglah melalui jalur independen, menyeranglah melalui umur dan sebagainya. Nah, menyeranglah mengenai masa tolong melalui pasar. Kenapa Anda tidak mau berbuat? Anda hanya mengkritik orang lain punya cara. Ini strategi Bapak. Sehingga kan cepat bagi orang ingat. Oh ini yang mungkin dulu ketua. Oh ada wajah Pak Saka itu di baliho itu bersama dengan saya. Ini strategi yang terlalu lagu. Mereka tidak lakukan. Tetapi ini ketemu juga orang lagi betul ya. Ngomel-ngomel ataupun membuat kritikan yang tidak mencoba, yang memang buruk adanya. Jadi tidak membangun. Nah, jadi Bapak itu yang saya mau sampaikan Bapak. Lalu kaitan tadi yang saya bilang dengan independen, ini kita harus pahami bersama benar-benar. Jadi di dalam undang-undang pemilu itu sudah diatur mengenai bahwa kita mencari seorang pemimpin sekaligus pelayan, bukan hanya pemimpin, pelayan dia itu ya, adalah melalui 2 cara. Partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan. Itu dijamin. Hanya untuk cara. Tapi kalau dia jadi bupati, jadi gubernur, jadi wali kota, dia bukan lagi gubernur wali kota independen, hanya melalui cara. Tapi dia bupati Flores Timur, bupati Kupang dan sebagainya. Tidak ada lagi nanti kalau ketemu dengan menteri, presiden sana, presiden ini bupati independen kan? Bupati perantau. Tidak. Sebenarnya yang dia perjuangkan itu rakyat 1.100 secara keseluruhan. Baik yang tidak memilih dia, maupun yang memilih dia. Itu yang baru benar. Jadi Tuhan punya jaring. Kalau bilang seolah kalau independen tidak ada punya jaringan. Itu mulanya. Sebelum saya jadi bupati aja saya punya apa? Itu jaringan-jaringan itu sudah terjadi. Kalau tidak mana mungkin saya bisa punya kampus besar, punya persekolah semua. Macam contoh barusan saya edarkan juga. Ketua Komisi 5 DPR RI orang PDIP itu. Di orang Dayak yang tinggal di rumah saya. Saya didik dia dari SMP. Murid saya. Jadi ketua komisi dia datang hormat sama saya, Bapak apa yang saya bisa bantu untuk yang kampus. Dan Bapak kalau nanti jadi bupati kami backup. Dia itu urusan apa ketua mengenai bandara, jembatan, jalan-jalan dan sebagainya itu dia semua. Masuk perhubungan dan sebagainya. Jaringan. Itu apalagi kalau jadi bupati, kepala Saka juga. Saya dulu kepala dinas sudah punya jaringan. Bupati itu kadang-kadang hanya sebagai memperkuat, tapi yang membuat jaringan itu kami ini yang keliling mencari bagaimana jaringan. Jadi kalau omongan berita bahwa Laskar atau independen tadi itu tidak mempunyai jaringan itu bohong, merendah. Apalagi mau bilang bahwa nanti di DPRD susah kalau jadi independen. Karena dia bilang, nanti di DPRD itu goncanglah, stabil lah. Loh, Ratu maju untuk mensejahterakan rakyat. Programnya untuk Ibu Ratu, untuk mau melawan rakyat, untuk mau protes. Jadi bisa kan? Rakyat yang di belakang Ibu Ratu bisa menunjukkan power. Dan juga bupati itu diberikan kewenangan. Kami dapat undang-undang peraturan kewenangan atributif dengan menggunakan hak diskresi dan lain sebagainya. Bisa. Misalnya, karena anggota dewan tadi, kalau dengan bupati, wakil bupati kami merapatkan mengenai APBD. Lalu pada waktu tanggal 31
sebelum pukul 00 harus disahkan. Lalu mereka tapi ternyata sampai sekarang ini mana ada yang mau temu tanda tangan. Cepat, kalau tidak doi aspirasi atau doi yang lain tidak ada kan. Nah, kalau tidak tanda tangan, kami yang tanda tangan saya bisa pasarkan. Lalu apa yang terjadi? Mereka pun tidak diperangi. Kita menggunakan platform ini. Lalu ada sanksi. Semua anggota DPRD 30 orang itu dengan bupati dan wakil bupati tidak terima gaji selama 6 bulan. Bantuan dari pusat juga diterima. Sekarang pertanyaan mereka mau jadi wakil rakyat yang baik atau tidak? Itu rakyat atau di bisa ngomong dengan mereka. Kamu ini kalau kepentingan kamu bisa mengorbankan kami. Saya yakin tidak. Mereka akan datang. Kalau memberikan PPR, saya baca tuh Bambang Watubu, kalau dia ngomong bagus. Itu semua mereka akan datang dari keperluan mereka yang masing-masing. Jadi itu Mama Bapak tidak bisa dikecilkan ya, supaya Mama Bapak bisa omong gini supaya bisa jawab mereka. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau saya dan Pak Saka, kami punya pensiun kan? Ini kan kami mantan pejabat kok tidak punya pensiun. Belum lagi punya pendapatan yang lain. Nah, pertanyaan saya ke anggota dewan, mereka ada. Sekarang ini masalah politik. Tidak akan mungkin. Pikir betul-betul. Jika saya bilang kelebihan independen orang Indonesia sudah bisa di mana-mana di Solo. Kalau orang mau perlu sesuatu, ada punya tim. Tim itu tidak akan dibubarkan, tetap malah menjadi pengawal. Jadi nanti kalau Ribu Ratu, Palu, Kepala Pasaka, Agami, Resmat, datang ingatkan kami. Bahkan kalau ada keperluan pembangunan dan Bapak bisa tolong berikan kami. Tidak perlu melalui anggota dewan, tidak perlu melalui partai. Bapak mereka masuk ke rumah jabatan saya dan Pak Saka. Saya yakin Tuan Leo menjual itu punya niat baik. Datang, omong, lebih enak. Kemarin mereka omong, Palu, belum. Buktinya partai-partai di samping kita orang.